Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, bagaimana perjalanan seorang hamba menuju Allah? Apakah jalan itu dimulai dengan ibadah yang banyak, dengan amal yang melimpah, atau dengan ilmu yang dalam? Para ahli tasawuf dan sufi besar telah menjelaskan, awal dari perjalanan menuju Allah bukan sekadar amal, bukan sekadar ilmu, tetapi mengenalnya. Sebab bagaimana mungkin seseorang berjalan menuju sesuatu yang tidak ia kenali? Bagaimana mungkin seorang hamba bisa mencintai Tuhan yang bahkan ia tidak pahami? Ada sebuah kisah seseorang yang tersesat di tengah gurun. Ia tahu ia harus pergi ke suatu tempat, tetapi ia tidak tahu arah, tidak tahu peta, tidak tahu tujuan dengan jelas. Itulah kondisi manusia yang ingin menuju Allah, tetapi tidak mengenalnya. Al-Hujwiri dalam Kasiful Mahjub mengatakan, awal dari setiap perjalanan adalah ma'rifat, sebab tanpa ma'rifat, amal hanyalah jasad tanpa ruh. Ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa ma'rifatullah adalah cahaya pertama yang menerangi jalan menuju hakikat. Maka, perjalanan spiritual tidak dimulai dari tindakan lahir, tetapi dari penyadaran batin. Ma'rifatullah, mengenal Allah, adalah fondasi dari segala sesuatu. Jika seseorang melakukan ibadah tanpa mengenal siapa yang ia sembah, ibadahnya menjadi mekanis, kosong dari makna. Inilah yang sering ditekankan oleh Ibnu Arabi dalam konsepnya tentang tauhid hakiki, bahwa mengenal Allah bukan hanya dengan akal, tapi dengan seluruh keberadaan kita. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan ini, saya ingin mengingatkan agar teman-teman menyimak sampai akhir. Karena kalau kita hanya mengambil setengah, kita bisa salah paham. Kita bisa berpikir bahwa mengenal Allah hanya sekadar tahu nama-namanya, padahal tidak sesederhana itu. Maka jangan lompat-lompat, karena setiap bagian akan menyusun pemahaman yang utuh. Dan kalau menurut kalian pembahasan ini penting, jangan lupa untuk mendukung dengan like dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu seperti ini. Baik, kita lanjut. Ma'rifatullah bukan hanya soal mengenali sifat-sifat Allah secara teori. Abu Yazid Al-Bustami berkata, orang yang mengenal Allah tidak akan berkata, aku mengenal Allah. Sebab dalam ma'rifat sejati, yang ada hanyalah Allah. Pernyataan ini menggugah. Artinya, ma'rifatullah bukan tentang menambah informasi, tetapi tentang mengalami kehadirannya secara nyata dalam hati dan jiwa. Bagaimana cara mencapainya? Para sufi besar seperti Al-Junaid, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Abdul Qadir Al-Jailani sepakat bahwa tahapan awal ma'rifatullah adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Tanpa itu, hati kita terlalu tertutup untuk bisa mengenali Allah. Bayangkan kaca yang dipenuhi debu, apakah kita bisa melihat pantulan wajah kita di sana? Begitu pula hati yang penuh cinta dunia, ego, dan hawa nafsu, tidak akan bisa melihat cahaya Allah. Lalu, bagaimana cara membersihkan hati? Al-Junaid mengatakan, ma'rifat itu ada di antara dua sayap, yaitu khauf, takut kepada Allah, dan roja, harapan kepada rahmat-Nya. Artinya, hati harus hidup dalam keseimbangan, tidak terlalu takut hingga putus asa, tapi juga tidak terlalu berharap hingga lalai. Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya menambahkan, tidak akan masuk cahaya ke dalam hati yang masih terikat oleh selain Allah. Maka, tugas pertama kita adalah memeriksa, apakah hati kita masih dipenuhi dengan selainnya? Apakah kita lebih sibuk dengan dunia dibanding mencari makna kehadiran Allah dalam kehidupan? Disinilah kita mulai memahami bahwa mengenal Allah bukan sekadar membaca atau menghafal, tetapi mengalami. Seperti seseorang yang membaca tentang manisnya madu, tetapi belum pernah mencicipinya. Ia tahu,
tetapi tidak benar-benar mengerti. Begitu pula dengan Allah. Jika kita hanya tahu namanya tanpa merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan, kita belum benar-benar mengenalnya. Dan disinilah letak urgensinya. Ma'rifatullah bukan hanya awal perjalanan, tetapi juga kunci dari segalanya. Sebab jika kita mengenal Allah, ibadah kita menjadi hidup, doa kita menjadi bermakna, bahkan penderitaan sekalipun terasa sebagai bagian dari kasih sayangnya. Itulah yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah ketika beliau berdoa, "Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi karena aku mengenalmu dan mencintaimu." Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih dalam? Kita akan bahas lebih jauh tentang itu. Para sufi mengatakan bahwa ada 3 jalan utama menuju ma'rifatullah. Tafakkur, merenung, tadabbur, memahami makna, dan tazkiyah, penyucian jiwa. 3 hal ini bukan teori kosong, tapi cara yang nyata untuk membuka hati kita agar bisa melihat Allah dengan mata batin. Mari kita mulai dengan tafakkur. Pernahkah kita memandang langit di malam hari, melihat bintang-bintang yang bertebaran, lalu bertanya dalam hati, siapa yang menahan semuanya agar tidak jatuh? Atau pernahkah kita duduk sendirian di waktu-waktu sunyi, lalu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yang selalu hadir meskipun kita jarang menyadarinya? Itu adalah bentuk awal dari tafakkur. Merenungi tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta dan dalam diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?" Quran Surah Adz-Dzariyat. Ayat ini mengajarkan bahwa mengenal Allah tidak harus selalu dimulai dari membaca kitab-kitab tebal. Cukup dengan melihat dunia sekitar dengan kesadaran yang lebih dalam, kita bisa menemukan jejak-jejak kehadirannya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya." Ini bukan sekadar ungkapan, tapi kunci untuk memahami bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah. Tafakkur yang sejati akan membawa kita pada kesadaran bahwa kita hanyalah makhluk kecil yang sangat bergantung padanya. Tapi, tafakkur saja tidak cukup. Kita juga butuh tadabbur, yaitu merenungkan makna di balik ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang tersebar dalam kehidupan. Para ulama sufi sering mencontohkan bahwa Al-Quran itu seperti laut. Ada orang yang hanya bermain di tepian, merasakan airnya sebatas kaki. Ada yang berenang sedikit lebih dalam, tapi masih takut menyelam. Dan ada yang benar-benar menyelam sampai ke dasarnya, menemukan mutiara-mutiara hikmah yang luar biasa. Tadabbur adalah proses menyelam itu, masuk lebih dalam ke makna yang Allah sampaikan, bukan sekadar membaca permukaannya saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Ketika kau membaca Al-Quran, dengarkan dengan hatimu, bukan hanya dengan telingamu, sebab suara yang masuk ke telinga bisa terlupakan, tapi suara yang masuk ke hati akan mengubahmu." Jadi, ketika kita membaca ayat tentang rahmat Allah, kita harus benar-benar merasakannya seolah-olah ayat itu turun untuk kita. Ketika membaca ayat tentang peringatan, kita harus merasa bahwa Allah sedang berbicara langsung kepada kita. Namun, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting. Tazkiyah, penyucian jiwa. Bayangkan ada sebuah cermin yang kotor dan berdebu. Tidak peduli seberapa terang cahaya di depannya, cermin itu tidak akan bisa memantulkan apapun. Begitu pula hati kita. Jika hati penuh dengan debu cinta dunia, dengki, kesombongan, dan ego, maka cahaya ma'rifatullah tidak akan bisa masuk. Inilah kenapa para sufi sangat menekankan pentingnya mujahadah, yaitu berjuang melawan hawa nafsu. Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan,
Siapa yang ingin melihat Allah dengan hatinya, maka ia harus menutup matanya dari dunia. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi kita harus menata hati agar dunia tidak menjadi tujuan utama kita. Ibnu Athaillah menambahkan dalam Al-Hikam, bagaimana mungkin cahaya Allah akan masuk ke dalam hati yang masih dipenuhi dengan bayangan selainnya? Artinya, kita harus mulai membersihkan hati dari segala sesuatu yang menghalangi kita. Darinya, baik itu ambisi yang berlebihan, kebiasaan buruk, atau kecenderungan untuk selalu mencari kepuasan dalam hal-hal yang fana. Ketika hati sudah bersih, maka mengenal Allah bukan lagi sesuatu yang abstrak. Kita akan mulai merasakannya dalam setiap detik kehidupan. Ketika kita melihat keindahan, kita sadar bahwa itu berasal darinya. Ketika kita diuji, kita tahu bahwa itu adalah kasih sayangnya. Bahkan dalam keheningan, kita bisa merasakan kehadirannya yang begitu nyata. Disinilah letak perbedaan antara orang yang hanya tahu tentang Allah dan orang yang benar-benar mengenal Allah. Yang pertama melihat Allah sebagai konsep, yang kedua merasakannya sebagai kenyataan. Yang pertama membaca tentangnya, yang kedua hidup dalam cahayanya. Dan inilah yang menjadi puncak dari ma'rifatullah. Ketika kita mengenal Allah, kita tidak lagi beribadah karena takut atau karena ingin sesuatu darinya. Kita beribadah karena kita rindu. Kita mencintainya bukan karena berharap imbalan, tetapi karena kita tidak bisa tidak mencintainya. Seperti yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, di awal perjalanan, aku berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku mencintaimu." Tapi ketika aku benar-benar mengenalnya, aku hanya bisa berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang mencintaiku lebih dari apapun yang aku bisa bayangkan." Maka, perjalanan ini bukan sekadar tentang kita mencari Allah, tetapi tentang menyadari bahwa sejak awal, Allah lah yang selalu mendekat kepada kita. Kita hanya perlu membuka mata hati kita untuk melihatnya. Dan jika kita sudah sampai pada titik ini, kita akan memahami bahwa mengenal Allah bukan sekadar langkah awal. Ini adalah perjalanan yang terus berlanjut, semakin dalam, semakin luas, semakin indah. Ketika kita mulai menyadari bahwa Allah selalu mendekat kepada kita, hati kita perlahan-lahan akan dipenuhi dengan rasa rindu. Rindu yang berbeda dari rindu kepada manusia, karena ini adalah rindu yang tidak ada ujungnya, rindu yang semakin bertambah seiring dengan ma'rifat yang semakin dalam. Para sufi menyebutnya sebagai syauq ilallah, kerinduan kepada Allah. Lalu bagaimana rasa rindu ini muncul? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarij As-Salikin menjelaskan bahwa kerinduan kepada Allah adalah tanda bahwa hati seseorang sudah mulai mengenalnya. Seseorang yang merasakan ini akan selalu ingin lebih dekat, lebih dalam, dan lebih tenggelam dalam kehadirannya. Bukan karena takut, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tapi karena tidak ada yang lebih membuat hati tenang selain Dia. Pernahkah kita merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup, tetapi kita tidak tahu apa? Pernahkah kita mencari kebahagiaan dalam berbagai hal, harta, pujian, pencapaian, tetapi tetap saja ada ruang kosong di dalam hati? Itulah fitrah manusia. Kita diciptakan dengan hati yang merindukan Allah, dan hanya ketika kita kembali kepadanya, hati kita akan merasa utuh. Rumi menggambarkan ini dengan begitu indah dalam syairnya. Seperti seruling yang rindu pada bambunya, seperti gelombang yang rindu pada lautnya, seperti bulan yang rindu pada cahayanya sendiri. Begitulah jiwaku yang rindu kepadamu, wahai Rabbku. Kerinduan ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ia tumbuh dengan sendirinya ketika hati mulai dibersihkan dari hal-hal yang menghalangi cahayanya. Ketika kita mulai melihat bahwa setiap hal yang kita cintai di dunia ini
hanyalah bayangan kecil dari cintanya yang lebih besar. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena menginginkan surga, jauhkanlah surga dariku. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkanlah aku ke dalam neraka. Tapi jika aku menyembahmu karena aku mencintaimu, maka jangan haramkan aku dari melihat wajahmu." Doa ini bukan berarti surga dan neraka tidak penting, tapi ini adalah puncak ma'rifatullah, ketika seseorang tidak lagi memikirkan imbalan atau hukuman, tetapi hanya ingin Allah, hanya ingin bersamanya, hanya ingin dekat dengannya. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan paling mendalam dalam perjalanan ini. Bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar telah mengenal Allah? Para sufi memberikan banyak tanda, tetapi ada satu tanda yang paling jelas. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, ia tidak bisa berpaling darinya. Bukan berarti ia menjadi malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi setiap kali ia tergelincir, hatinya segera kembali. Setiap kali ia sibuk dengan dunia, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Setiap kali ia jauh, ada sesuatu yang menariknya kembali. Al-Junaid pernah berkata, "Siapa yang telah mencicipi ma'rifatullah, ia tidak akan pernah puas dengan selainnya." Ibarat seseorang yang pernah merasakan air murni dari mata air pegunungan, ia tidak akan pernah merasa puas dengan air keruh dari genangan. Hatinya tidak lagi tertarik dengan kesenangan semu, karena ia sudah menemukan sumber kebahagiaan yang sejati. Dan ketika seseorang sampai pada tahap ini, hidupnya akan berubah. Ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Ia tidak lagi merasa takut terhadap kehilangan, karena ia tahu bahwa satu-satunya yang benar-benar ia butuhkan tidak akan pernah hilang. Ia tidak lagi terganggu oleh pujian atau hinaan, karena ia tahu bahwa satu-satunya yang penting adalah bagaimana Allah melihatnya. Bahkan ketika cobaan datang, ia tidak merasa putus asa. Ia justru melihatnya sebagai bentuk kasih sayang. Seperti seorang ibu yang memandikan anaknya dengan air yang sedikit dingin, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk membersihkan. Begitu pula Allah, ketika Dia menguji kita, itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menguatkan kita, untuk menyucikan kita, untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan di titik ini, seorang hamba tidak lagi merasa bahwa ia sedang berjalan menuju Allah. Ia mulai merasakan bahwa sejak awal, Allah lah yang menuntunnya, Allah lah yang mendekatinya, Allah lah yang selalu ada, bahkan sebelum ia mencari. Seperti yang Allah firmankan dalam hadis Qudsi, "Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Dan barang siapa berjalan menujuku, aku akan berlari kepadanya." Maka, perjalanan ini bukan tentang kita. Ini tentang Allah yang sejak awal sudah menunggu kita. Kita hanya perlu membuka hati dan membiarkan diri kita dibimbing olehnya. Dan ketika kita sampai pada tahap ini, satu hal yang pasti, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Maka, saudara-saudaraku, inilah hakikat perjalanan menuju Allah. Bukan sekadar tentang kita yang mencarinya, tetapi tentang menyadari bahwa sejak awal, Dialah yang selalu dekat, selalu memanggil, dan selalu menuntun kita kembali kepadanya. Ketika kita mulai mengenalnya, hati kita akan merasakan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kita tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi takut dengan dunia, tidak lagi terikat dengan hal-hal yang fana, karena kita tahu, satu-satunya yang benar-benar abadi adalah Dia. Dan perjalanan ini belum selesai. Ma'rifatullah bukan tujuan akhir, tetapi awal dari kehidupan yang baru, hidup yang lebih sadar, lebih dalam, lebih bermakna. Maka jangan berhenti di sini. Teruslah mencari, teruslah mendekat, teruslah menyucikan hati, hingga kita bisa merasakan kehadirannya dalam setiap detik hidup kita. Kalau menurut kalian pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman, agar semakin banyak yang bisa memahami
dan merasakan keindahan perjalanan ini. Dan kalau ada pertanyaan atau pemikiran, tuliskan di kolom komentar, karena diskusi seperti ini akan semakin memperkaya pemahaman kita. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita, membuka hati kita, dan menguatkan kita di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.